Halo semua, welcome back lagi di channelku, pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload hati gue pastinya semakin tenang. Oke guys, kali ini kita bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan kali ini gue akan memberikan kalian update tier list Persona untuk di 3 Agustus tahun 2026 untuk 2 Persona kita yang terbaru. Jadi langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, kita di sini mendapatkan 2 persona baru, yaitu Stainless First Snow Misaki dan Blood Moon Berserker Rofi, yang mana mereka adalah persona tipe limited edition, walau bukan salah satu paling limited edition collaboration seperti Sweetie Fox, karena nanti untuk mereka berdua pasti akan kembali suatu saat nanti, walau harus menunggu lama. Lalu untuk 2 persona baru ini berada di tier manakah untuk meta kali ini? Maka kalian harus tahu bahwa kedua persona kali ini merupakan salah satu banner persona yang gua tidak terlalu rekomendasikan untuk di bulan ini karena ada banyak faktor yang menghalangi. Mulai dari kemampuan mereka yang secara teknis didesain dengan gameplay yang tidak efisien, tidak seperti persona kita sekarang, dan masalah yang paling terbesar adalah anniversary keempat yang sudah di depan mata. Inilah beberapa faktor yang membuat persona ini kurang diprioritaskan. Pertama, biar tidak terlalu lama menunggu, gua akan perlihatkan persona ini untuk tier mereka yang mana kalian bisa lihat seperti ini. Jadi kedua persona kita gua taruh di ranking yang sama dari segi PvE dan juga PvP, yaitu tier 1. Jadi kenapa bisa tier mereka berada di tier 1? Karena gua udah bahas ini di awal yang merupakan faktor penyebab. Tapi sebenarnya kedua persona ini sudah gua bahas di video sebelumnya yang kalian bisa cek di sini. Untuk intinya, persona kita ini tidak efisien dari segi power dan terkesan nanggung. Dari segi skill, lalu penggunaan kemampuan yang dihasilkan mungkin masih bisa dibilang belum cocok di meta kita yang kebanyakan mengandalkan persona yang sudah memberikan buff di awal-awal atau persona dengan power stabil atau selalu meningkat setiap putaran. Ini adalah power persona kita sekarang. Kalau dilihat dari segi kemampuan, gue masih menaruh harapan kepada Misaki Stainless First Now, karena support satu ini mungkin sangat berguna di masa depan, walau bukan sekarang. Karena dia memiliki efek stack yang masih kurang stabil dari segi booster damage, tapi sejauh ini kemampuan dia masih bisa dipertimbangkan. Mungkin untuk masa depan, karena dia juga ada boost damage bernama Countermark yang mampu berikan boost tambahan jika elemen allies kalian kuat melawan elemen musuh. Jadi mungkin ini salah satu aset buat kita nanti, karena kemungkinan akan ada lebih banyak persona yang mampu menghasilkan efek yang sama. Dan ini kita bisa manfaatkan. Lalu kita juga sangat beruntung karena persona ini punya varian SR, jadi masih bisa dicicil walau berat di relic eksklusifnya, karena diwajibkan boost 5, tapi yang paling realistis adalah menunggu adjustment di masa depan untuk dia. Tapi kita wajib menunggu dalam waktu yang sangat lama, mungkin tahun depan. Sementara yang satu ini, yaitu Blood Moon Berserker Rofi, adalah persona yang wajib kalian hindari di banner kali ini. Karena dia adalah damage dealer yang terkesan sangat nanggung dan tidak stabil. Lalu dia terlihat seperti persona daur ulang, apalagi efek piercing yang dia hasilkan tidak optimal. Karena untuk bisa mendapatkan boost piercing rate yang besarnya 35%, hanya bisa didapatkan melalui stack 3 Flaming Grudge. Walau ada skill follow up menggunakan skill ultimate juga sebenarnya untuk Rofi Blood Moon Berserker ini,
Namun, sama saja, perlu 3 stack Flaming Roots, dan diperparah dengan relik yang tak memberikan tambahan stack di awal start battle, membuat dia harus berusaha lebih effort lagi untuk bisa mendapatkan stack tersebut. Kemudian sama seperti damage dealer biasa yang memerlukan bintang 6 untuk potensial gameplay, tapi dia menurut gua tidak memiliki urgensi atau kurang diprioritaskan untuk investasi jangka panjang. Apalagi anniversary juga sudah dekat, jadi sebaiknya kita skip saja untuk Persona 1 ini. Untuk kesimpulan, memang kedua persona kita yang baru ini bukanlah prioritas untuk dijadikan investasi jangka panjang untuk kalian semua di bulan ini. Maka dari itu, banner ini kita bisa skip, kecuali kalau kalian mau ambil buat koleksi, boleh banget. Karena buat menaikkan stats bondir hanya perlu 1 persona saja, sudah cukup. Jadi segitu aja untuk pembahasan dari tier list kita. Untuk fullnya, kalian bisa cek aja di sini. Nah, ini full tier listnya. Kalian bisa cek saja langsung semua persona yang ada. Dan untuk lebih detailnya, kalian bisa cek saja di kolom komentar. Di sana gue sudah sediakan Google Sheet yang pastinya kalian bisa akses untuk bisa mendapatkan tier listnya. Sebenarnya gue lagi mencoba mengembangkan satu slide lagi ya, dimana di sana gue akan membahas untuk masalah gear ya, untuk setiap persona yang ada. Namun gue masih belum ada waktu, dan jujur setelah selesai kerja pun juga gue sangat lelah banget ya untuk mau bikin lanjutan dari slide kedua gue yang masih mangkrak ya sampai sekarang. Tapi persiapan gue udah pasti adalah untuk nanti. Ya nanti gue bakal cari waktu untuk bisa menyelesaikan slide 2 gue yang akan isi banyak setting gear untuk setiap persona kita nanti. Jadi persiapan aja. Oke, untuk videonya sampai sini aja ya. Jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.